sesuai horoskop, pernikahan ini tidak boleh terjadi. Tapi aku tetap akan melangsungkan pernikahan ini. Halo Antv Lovers dimanapun kalian berada, gimana? Kalian tim bubur diaduk atau enggak? Kali ini Teh Dian mau review episode terbaru dari series Hai Albella yang tayang di Antv. Sudah siap? Kencangkan sabu kalian, sejajarkan kaki, dan pasang earpiece Xiaomi kalian. Mari kita mulai ceritanya. Episode dimulai dengan Kang Ciru dan adik-adiknya Kanha dan Nakul sedang asik membuat henna di tangan Ciru. Saat sedang asik-asik menggambar, Ciru membahas soal horoskop. Ciru berkata, apakah Kanha sudah melaksanakan tugasnya untuk menukar horoskop dan diserahkan kepada pendeta? Karena jika sampai Umi Siroj, sebut saja begitu, tahu horoskop Ciru dan Sayuri berbeda, sudah pasti dia tidak akan pernah setuju. Adegan berpindah saat Siroj tahu hasil horoskop dari pendeta. Ternyata hasil horoskop Ciru dan Sayuri itu cocok. Umi gak tahu aja, udah dirubah sama Kanha. Akhirnya pernikahan pun ditetapkan tanpa ada kendala. 3 abang ganteng yaitu Ciru, Kanha, dan Nakul ngintip. Tiba-tiba horoskopku dengan gadis itu tidak akan pernah cocok. semua yang ada di situ terdiam. Namun begitu, Umi Siroj tetap merestui pernikahan antara Ciru dan Sayuri. Umi Siroj berkata, saat seorang ibu mengandung anaknya, dia harus minum obat pahit demi anaknya. Aku juga akan minum kenyataan pahit ini demi kebahagiaan Ciruku. Karena tidak ada yang lebih penting dari itu. Dewa Krishna, jangan sampai pengorbananku sia-sia. Malamnya, Kanha berdoa di depan Dewa Krishna. Dia memohon agar acara pernikahan Bang Ciru baik-baik saja, walaupun horoskop Bang Ciru dan Neng Sayuri berbeda. Pernikahan ini tidak bisa diteruskan. Sangat penting untuk kebahagiaan Kak Ciru. Kau harus mengurus masalah ini. Keesokan harinya, Neng Sayuri mimpi sambil joget-joget karena dia tidak sabar untuk menikah. Saat bangun, adik-adiknya menggodanya karena sebentar lagi akan menikah. Neng Sayuri lalu bertanya-tanya, apakah di rumah Bang Ciru juga merayakan pernikahan mereka? Lalu adegan berpindah ke rumah Bang Ciru. Pagi-pagi buta, Kanha udah bawel untuk merayakan pernikahan Bang Ciru. Mereka seperti biasa, joget dulu boy. Saat 3 abang ganteng ini sedang joget, tiba-tiba Umi Siroj datang. Awalnya mereka mengira Umi Siroj akan marah. Tapi ternyata dia malah mendekati Bang Ciru dan memeluknya. Akhirnya keluarga mereka berpelukan seperti Teletubbies. Namun saat Kanha mau ikut meluk, Umi Siroj melihat ke arahnya. Umi Siroj masih kesal kepada Kanha melepas pelukannya. Lalu bilang, aku masih banyak pekerjaan, aku ingin menggiling kunyit. Saat 3 abang kece ini sedang duduk habis jalan-jalan, tiba-tiba Bang ganteng acu Ciru ingin pergi menemui Sayuri untuk terakhir kalinya. Saat Bang Ciru mau berdiri, tiba-tiba Kenapa? karena Bang Ciru yang ganteng sedang encok ini, akhirnya Kanha terpaksa menggendongnya ke rumah Sayuri. Di tempat lain, Sayuri sedang ngomong sendiri. Ngomong sama ayahnya. Apaan sih? Pokoknya Neng Sayuri ini seperti ngomong sendiri, tapi sebenarnya arwah ayahnya ada di sampingnya. Bang Ciru datang dengan digendong Kanha. Asik. Saat Bang Ciru ngobrol bersama Neng Sayuri bertanya, apakah Bang Ciru bakal berubah saat sudah menikah? Tentu saja. Bang Ciru yang ganteng nauzubillah itu menjawab tidak. Uhuy. Setelah puas bertemu, Bang Ciru pun pulang. Adegan selanjutnya beralih saat Bang Ciru sedang didandani sama Kanha dan Dek Nakul. Bang Ciru lupa membelikan hadiah, yaitu cincin untuk Neng Sayuri. Bang Ciru berniat untuk pergi setelah ritual kunyit selesai. Di acara pernikahan, Umi Siroj bilang kepada Tante Kusum agar setelah acara kunyit ini pengantin pria maupun wanita jangan sampai keluar rumah, apalagi bertemu. Kemali cenah. Sebelum pernikahan kau tidak boleh pergi dari rumah atau menemui Ciru. Mengerti? Bang Ciru keluar dari kamar dan menelepon seseorang, sebut saja Kang Maman. Bang Ciru minta disiapkan cincin yang bagus dan diantar ke rumah. Dan tiba-tiba sayang sekali Kang Maman tidak bisa mengantar cincin milik Bang Ciru. Bang Ciru terlihat sedih namun berusaha tegar. Acara kunyit pun dilanjut. Di tengah acara, Tante Kusum meminta Kanha untuk datang ke rumah Neng Sayuri.
Kanha dimintain tolong untuk menaruh cap tangannya di sebuah kain. Lalu kain itu akan ditaruh di tempat doa Dewa Krishna. Adegan dilanjut saat Kanha meminta tanda cap tangan Neng Sayuri. Semua berjalan lancar sampai adik Neng Sayuri tidak sengaja menumpahkan gelas. Dan adegan yang tidak diharapkan pun terjadi. Sayuri sempat marah kepada Kanha. Dia bilang, kalau si Ate dari dulu bikin kesel hati Neng. Nah jadi Sunda. Neng Sayuri intinya marah karena kain itu adalah suci bagi pengantin. Adegan berlanjut. Saat ini Kanha membawa kain bekas cap tangan ke tempat doa. Setelah Kanha pergi, sesuatu yang tidak diduga terjadi. Tiba-tiba kain itu pun terbang, terbawa angin. Pertanda apa ya ini? Apakah sesuatu akan terjadi? Lanjut. Kali ini Bang Ciru sedang menelepon Kang Maman lagi. Dia masih memaksa Kang Maman untuk antar cincin. Namun seberapapun Kang Maman dibujuk, tetap saja tidak bisa. Lalu Bang Ciru memutuskan untuk pergi mengambil sendiri cincinnya. Umi Syarot takjub melihat kegantengan dan kegagahan Bang Ciru. Dia lalu mengajak Bang Ciru untuk berdoa di depan Dewa Krishna agar pernikahan mereka yang akan dilakukan beberapa jam lagi sukses. Setelah acara doa selesai, Bang Ciru sempat keceplosan dan bilang kalau dia akan pergi keluar sebentar. Tentu saja Umi Syarot melarang. Karena setelah ritual kunyit dan pemakaian benang, para calon pengantin tidak boleh keluar. Aku akan keluar sebentar dan menyelesaikan tugas kecilku di luar. Ciru, Tahu kalau dirinya keceplosan, Bang Ciru akhirnya ngeles dan mengiyakan permintaan Umi Syarot untuk tidak keluar. Bang Syarot bilang kalau dia akan ke kamar untuk istirahat. Saat menuju ke kamar, Bang Ciru pun ketemu Kanha. Di sini Kanha terlihat mencoba menghentikan niat Bang Ciru untuk keluar. Dia bilang kalau itu akan berbahaya kalau semua orang tahu Bang Ciru keluar. Kalian pasti tahu, Bang Ciru tidak mudah untuk dibujuk. Akhirnya Kanha dan Bang Ciru keluar rumah lewat jendela. Adegan berlanjut, Kanha dan Bang Ciru lari menuju motor. Sementara dua akang ganteng ini kabur, di rumah acara pernikahan sudah dimulai. Kedua keluarga sudah berdatangan. Pak Penghulu alias pendeta India ya kalau di sana sudah siap. Namun Kanha dan Bang Ciru masih saja milih cincin hadiah. Di tengah percakapan mereka, Bang Ciru sempat bilang ke Kanha, kalau setelah nikah, Bang Ciru bakal tugas negara keluar kota. Tapi aku harus pergi keluar kota karena ada pekerjaan. Maukah kau mengurus Sayuri saat aku tidak ada? Nah, Bang Ciru meminta Kanha menjaga Sayuri. Awalnya, Kanha menolak. Akhirnya, Kanha yang takut dicariin orang rumah mengiyakan. Kanha berjanji akan menjaga Sayuri. Sementara di rumah ayah dan ibu mempelai sudah menghadap ke pendeta untuk menjadi saksi. Waktu mempertemukan pengantin sudah dekat. Apakah Bang Ciru dan Kanha bakal bisa tepat waktu sampai ke rumah? Nah, Antv Lovers, gimana episode kali ini? Cihuy banget kan? Kalau kalian suka series India yang penuh dengan drama, konflik, jogetan, dan kisah cinta yang menyentuh hati, maka pantengin Hai Albella di TV kalian. Teh Dian pamit dulu ya Antv Lovers. Bye-bye.